Sungguh Engkau adalah pencipta, pemilik, dan penguasa atas seluruh dunia ini ya Tuhan. Kau adalah Tuhan yang mengasihi, menyayangi, mencintai dunia ciptaan-Mu ini secara sempurna. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau juga adalah Allah, Bapa kami, yang sangat menyayangi kami anak-anak-Mu. Kami sungguh merayakan kebaikan Tuhan di pagi hari ini di dalam ibadah. Dan kami juga meyakini Tuhan bahwa Engkau sebentar lagi akan bersabda, akan menyapa setiap kami melalui pemberitaan firman. Inilah kerinduan kami, sekiranya Engkau menolong, menuntun, membuka, menggerakkan kami dengan kebenaran firman. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami sungguh boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, khususnya di bulan misi ini. Firman yang akan kami terima itu tidak hanya menjadi informasi yang memenuhi kepala kami. Firman yang hidup dan berkuasa itu boleh betul-betul mengubah kami sekali lagi dari dalam. Jadi pribadi-pribadi yang menyukai, yang bersemangat mengerjakan misi dari Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, dan untuk hamba-Mu rindu Engkau yang berbicara melalui mulut bibirnya. Kuasai dia di tengah keterbatasan dan kelemahannya, kiranya boleh meninggikan Injil Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami cintai, Tuhan yang kami sembah. Kami semua sudah berdoa, sama-sama orang percaya yang rindu dengar firman katakan, amin. Saudara kasih tos sekelilingmu, katakan kamu pasti diberkati firman. Oke, baik. Ya, silakan duduk. Ya, tidak terasa saudara-saudara sudah setahun lewat karena terakhir saya ke sini pas bulan Mei juga ya. Itu sebabnya tadi Muse Binsar guyon kepada saya, ya memang Pak Jimmy ini dijadwalkannya setiap bulan Mei katanya begitu saudara-saudara ya. Jadi memang pengkhotbah khusus bulan Mei, kayaknya begitu ya. Nah saudara-saudara, izinkan di awal khotbah ini saya juga ingin menyampaikan selamat Paskah bagi kita sekalian ya. Meskipun hari raya Paskah memang sudah lewat, tetapi di dalam tradisi gereja Paskah itu tidak hanya satu hari. Paskah itu juga ada yang disebut dengan masa raya Paskah. Ya, yang berlangsung sejak kebangkitan Kristus sampai nanti Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Jadi kita masih berada di dalam masa raya Paskah. Itu sebabnya dengan segenap hati saya ingin mengatakan sekali lagi selamat Paskah bagi kita sekalian. Ya, kiranya Paskah bukan hanya sebuah acara sekali setahun di gereja. Lebih dari itu, biarlah Paskah menjadi sesuatu yang kita hidupi, ya, menjadi spiritualitas keseharian kita. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita mati dan bangkit bersama Kristus setiap hari. Ya, apa artinya mati bersama Kristus? Yaitu kita menanggalkan semua manusia lama, karakter, kebiasaan buruk kita. Setiap hari kita tanggalkan, ya. Dan kita mengenakan manusia baru, itulah yang disebut dengan bangkit bersama Kristus. Kita belajar untuk memiliki karakter, kita belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tadi sudah disebutkan oleh saudara worship leader, bahwa hari ini, ya bulan ini kita akan bersama-sama memikirkan dan merenungkan kembali tentang misi. Itu sebabnya bulan ini disebut dengan bulan misi, saudara-saudara. Ya, nah saya diberikan kehormatan untuk memulai rangkaian bulan misi pada bulan ini, ya, dengan sebuah judul khotbah, God's Mission, Our Calling. Ya, God's Mission, Our Calling. Atau kalau diterjemahkan, misinya siapa? Misinya Tuhan, tetapi panggilan siapa? Panggilan kita. Ya, misinya Tuhan, panggilan kita. Nah, saudara-saudara, sepanjang bulan ini, ya bukan hanya kita belajar satu tema yang sama terus-menerus selama 4 minggu, yaitu tentang misi, tetapi saudara-saudara juga seri khotbah yang akan kita dengarkan, itu juga berasal dari satu surat yang sama, yaitu Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Nah,
Itu sebabnya saya mengajak kita untuk membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat pertama sampai yang ke-11. Nah, sebelum kita membaca, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa fakta menarik ya dan penting seputar Kisah Para Rasul ini, ya. Nah, saudara, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, ya. Dan kita tahu ini adalah orang yang sama yang juga menulis Injil Lukas, ya. Nah, saudara-saudara, Lukas bukan murid Yesus, bukan, ya. Dan bahkan mayoritas ahli Alkitab mempercayai bahwa Lukas ini adalah orang bukan Yahudi, ya. Jadi dia bukan Yahudi. Dan kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 14, Rasul Paulus menyebut Lukas itu adalah seorang tabib, ya, dia adalah seorang dokter. Ya, saudara bayangkan seorang dokter itu memang terbiasa ya berhadapan dengan hal-hal yang kecil-kecil, yang detail-detail ya. Dokter itu adalah orang yang teliti. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kalau kita membaca Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, gaya penulisannya itu sangat terstruktur, ya, sistematis dan penuh dengan rincian sejarah, lokasi dan tokoh. Nah, Kisah Para Rasul juga saudara-saudara memuat sebuah cerita ya, sebuah benang merah, yaitu tentang gereja perdana dan misi yang dilakukan khususnya oleh para rasul. Nah, kalau saudara membaca Kisah Para Rasul ya, pasal 1 sampai 12 itu tokoh utamanya adalah Petrus dan kawan-kawan. Ya, kemudian dari pasal 13 sampai yang terakhir tokoh utamanya siapa? Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus, ya. Kalau saudara pernah membaca Kisah Rasul, saudara tentu tahu hal ini. Nah, ada satu hal terakhir yang menarik yang saya ingin sampaikan, ya, karena waktu saya menyiapkan ini saya juga kaget begitu ya. Ini pertama kali saya tahu dan ini sangat menarik. Saudara, kalau dilihat dari perspektif jumlah tulisan, ya, jumlah tulisan, tentu kita tahu siapa penulis terbanyak dalam Perjanjian Baru? Rasul Paulus. Betul ya? Paulus itu menulis 13 surat dari 27 surat yang ada di Perjanjian Baru. Tetapi yang menarik saudara-saudara, kalau dilihat dari perspektif jumlah kata dalam bahasa asli atau bahasa Yunani, ternyata ranking nomor 1 itu adalah Lukas. Ya, jadi Lukas saudara-saudara menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Kalau dihitung jumlah katanya itu adalah 37.933 kata dalam bahasa Yunani. Sedangkan semua tulisan Rasul Paulus kalau ditotalkan itu adalah 32.408 kata. Wah, menarik ya. Jadi ternyata yang paling banyak menulis itu adalah Lukas. Ya, dari sisi jumlah kata ya dalam bahasa Yunani. Nah, mari sama-sama kita buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saya akan membacakan dari versi bahasa Indonesia yang terbaru, ya, Kisah Para Rasul. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara perhatikan ayat 3 ini bicara tentang Yesus yang sudah dibangkitkan. Ya, yang tadinya mati, 3 hari kemudian bangkit, ya. Jadi ayat 3 ini bicara tentang masa Yesus bangkit dan bertemu dengan para murid. Ayat 4, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya. Telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan kita tahu ini adalah malaikat. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat menatap ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, saudara-saudara, berdasarkan nats yang baru saja kita baca, kita akan coba memulai bulan misi ini belajar tentang misi. Dan hal pertama yang saya ingin sampaikan di dalam khotbah ini, saudara, bahwa misi Tuhan adalah misi Allah Trinitas. Saudara, Allah Trinitas berada tepat di jantung intisari dari iman Kristen. Kalau saudara mengaku dengan bangga engkau adalah pengikut Kristus, engkau adalah orang Kristen, maka kita adalah orang-orang yang mempercayai, yang menyembah, yang mencintai Allah Trinitas. Satu Allah, 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang juga dikumandangkan oleh lagu pujian pertama tadi, bukan? Holy, 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 God in 3 person, blessed Trinity. Allah yang satu, tetapi 3 pribadi. Allah Bapa, Putra yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di dalam khotbah ini saya mau mengajak kita melihat misi dari Allah. Ya, adalah misi dari Allah Trinitas. Misi bukanlah semata-mata gagasan atau program dari gereja. Misi adalah berasal dari hati Allah sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sejak awal di dunia diciptakan sudah ada di dalam diri mereka misi bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara, daging dari khotbah saya, ya, kita akan coba melihat satu persatu kaitan antara misi dengan pribadi lepas pribadi dari Allah Trinitas. Supaya kita sungguh boleh semakin memahami keindahan misi dari Tuhan. Nah, mari kita segera mulai, saudara-saudara, tetapi saya ingin mengatakan dulu bahwa sekalipun secara kelaziman memang urutannya Bapa, Putra, Roh Kudus, namun pada khotbah ini karena kita mendasarkan pada nas kita, maka urutannya akan berbeda, begitu ya, karena berdasarkan ayat-ayatnya. Nah, yang pertama kita lihat, saudara-saudara, kaitan misi dengan pribadi kedua dari Allah Trinitas. Misi berdasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus. Misi berdasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus. Mari sama-sama ucapkan Yesus Kristus. 3, 2, 1. Saudara, mari kita baca misalnya ayat yang pertama sampai ketiga tadi. Nah, kita fokus ayat yang ketiga. Ya. Dikatakan bahwa kepada mereka Yesus menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai. Ya, ini bicara tentang penyaliban. Dengan banyak bukti Yesus menunjukkan bahwa ia hidup. Ini bicara tentang kebangkitan Yesus. Saudara, kebangkitan Yesus itu menjadi titik balik yang penting di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara, ketika Yesus mati, kita tahu suasana psikologis para pengikut Kristus. Ya, mereka kecewa bukan main. Mereka putus asa. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka down. Tetapi kebangkitan Yesus memutar balik 180 derajat semuanya itu. Saudara, saya membayangkan kebangkitan Kristus itu seperti kita mencemplungkan batu yang berat ke dalam permukaan danau yang tenang. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau saudara lempar batu yang berat ke sebuah permukaan air yang tenang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah?
selain ada cipratan yang besar, saudara bisa bayangkan nggak? Di titik batu itu masuk ke dalam air, dia akan mengeluarkan riak. Betul nggak riak? Riak tahu ya? Gelombang air yang bentuknya kayak lingkaran gitu loh. Ya. Dan karena impact-nya itu begitu besar, ya, karena batu yang berat itu, maka riak itu saudara akan menghasilkan riak berikutnya, seterusnya sampai riak itu menjauh. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Akan membuat satu rangkaian gelombang yang tiada henti. Nah, saudara, kebangkitan Yesus seperti itu di dalam sejarah manusia. Khususnya di dalam sejarah kekristenan. Kebangkitan Yesus seperti batu besar yang cemplung dalam air itu. Menimbulkan gelombang yang tiada henti, bahkan sampai saat ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat lebih jauh. Apa dampak kebangkitan Yesus bagi misi? Yang pertama, saudara, karena Yesus bangkit, maka kita harus sepenuh-penuhnya mempercayai dan menaati apapun yang Dia katakan. Saudara, semasa hidupnya di bumi, Yesus berulang-ulang mengatakan, menjanjikan bahwa Dia akan bangkit dari kematian setelah 3 hari. Jadi kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka kita bisa mencap Dia sebagai seorang pembohong. Betul nggak? Betul nggak ya? Janji mau bangkit tapi ternyata mati, nggak berdaya, gitu kan? Kalau Dia tidak bangkit, saudara, He is a liar. Dia adalah seorang pembohong, seorang pendusta. Dan kita tidak perlu mendengar apapun yang Dia katakan kalau Dia adalah seorang pendusta. Setuju? Tapi karena Yesus bangkit, Dia bukan hanya tidak berbohong kepada kita, tetapi Dia adalah Tuhan yang sejati. Itu sebabnya apapun yang Dia katakan, saudara harus dengar. Apapun yang Dia perintahkan, saudara harus taat. Nah, saudara-saudara, karena Yesus bangkit, kita juga memiliki berita yang luar biasa untuk disampaikan kepada dunia. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara, di dalam narasi kebangkitan kalau kita baca kitab Injil. Orang-orang, murid-murid Yesus, ya, orang-orang yang terdekat dengan Yesus ketika pertama kali melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Mereka bukan hanya kaget, tetapi ada sebuah ledakan di dalam batin mereka yang membuat mereka begitu gembira, begitu bersemangat menceritakan kembali tentang kebangkitan Yesus kepada orang-orang lain. Itulah yang terjadi dengan Maria Magdalena, yang ketika datang ke kuburan Yesus dengan langkah yang gontai, dengan lesu, tetapi berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, dia menjadi seorang wanita yang begitu penuh dengan semangat memberitakan kembali kebangkitan Yesus kepada para murid. Itu yang terjadi dengan Petrus, itu yang terjadi dengan murid-murid lainnya, itu yang terjadi dengan Kleopas yang mau pulang ke Emmaus itu. Semua yang berjumpa dengan Yesus dan sungguh mengalami Yesus yang sudah bangkit, akan ada ledakan di dalam jiwa mereka. Karena mereka tahu kebangkitan Yesus adalah sebuah berita yang istimewa, yang mereka tidak bisa untuk tahan buat diri mereka sendiri. Saudara-saudara, papa saya meninggal dunia tahun 1998. Ya. Saya dekat dengan papa saya sampai akhir hayat beliau. Bahkan saya ingat malam terakhir sebelum besok beliau dipanggil Tuhan, malam terakhir itu beliau masih minta saya yang bikinin nasi goreng. Ya, karena beliau suka banget dengan nasi goreng buatan saya. Ya, saudara jangan minta ya. Takutnya ketagihan. Nah, saya bikinin nasi goreng buat papa saya. Itu menggambarkan betapa dekatnya saya dengan papa. Ya, papa tuh suka nasi goreng saya, dia minta. Ya, tapi bukan karena nasi goreng saya dia meninggal ya, bukan, saudara ya. Nah, saudara, besok beliau meninggal, ya karena serangan jantung. Nah, saudara-saudara, saya membayangkan begini, seandainya papa saya meninggal, tapi berapa hari kemudian dia bangkit lagi hidup gitu ya. Seandainya gitu ya. Wow, itu akan jadi berita yang very super special, betul nggak ya? Dan saya sudah membayangkan diri saya akan dengan gembiranya, saya akan cerita kemana-mana, papa sudah bangkit, papa sudah bangkit. Ya pasti akan cerita itu. Pasti itu.
Karena selain berita itu adalah berita yang apa? Melampaui ilmu pengetahuan, melampaui nalar manusia. Yang bangkit itu adalah orang yang saya cintai. Betul nggak? Saya pasti akan cerita kemana-mana. Nah ini dia saudara-saudara, Yesus bangkit, maka kita memiliki berita yang istimewa untuk disampaikan kepada dunia. Maka saya simpulkan bagian yang pertama ini dengan kutipan dari N.T. Wright yang mengatakan dengan sangat tepat, kebangkitan Yesus bukan hanya dasar dari iman kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya fondasi bagi seluruh bangunan doktrin Kristen, tapi kebangkitan Yesus, kata N.T. Wright, menjadi roket yang meluncurkan misi kita itu, saudara-saudara. Jika Yesus benar-benar bangkit, maka segala sesuatu yang dia katakan itu sangat penting. Dan setiap orang Kristen perlu mendengarnya. Saudara, kebangkitan Yesus dikatakan seperti roket peluncur. Kalau saudara pernah melihat pesawat ulang-alik seperti buatan NASA, bagaimana pesawat itu bisa naik ke atas setinggi-tingginya, bahkan melewati atmosfer bumi dan masuk ke ruang antariksa itu. Karena ada roket peluncur yang tenaganya luar biasa. Saudara, demikian juga dengan misi kita. Saudara, kita bisa bermisi karena ada kebangkitan Kristus yang meluncurkan kita. Bisa memberitakan Injil kemana-mana. Nah, saudara, itu yang pertama. Mari sekarang kita lihat poin yang kedua. Kaitan misi dengan pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Siapa pribadi ketiga? Nah, saya anggap benar deh ya, soalnya belakangnya ada us gitu ya. Kaitan misi dengan Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, misi hanya bisa berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Sama-sama ucapkan Roh Kudus. Sekarang sama-sama ucapkan kuasa Roh Kudus. Misi hanya bisa berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Misi tidak bisa berjalan hanya dengan mengandalkan dana yang banyak. Misi tidak bisa mengandalkan hanya dengan program-program yang dirancang secara profesional. Oh. Kalau misi ingin membuahkan hasil, kalau misi betul-betul ingin mempertobatkan orang-orang di luar sana, kalau misi betul-betul ingin mengubah dari orang yang keras hatinya menjadi orang yang begitu cinta Tuhan, saudara tidak bisa tidak. Saudara pasti harus bergantung pada kuasa Roh Kudus. Amin. Karena hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mempertobatkan dan mengubah manusia. Bukan saudara, juga bukan saya, juga bukan pendeta-pendeta di tempat ini. Kuasa Roh Kudus. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 4-5. Ya. Saudara-saudara, menarik sekali di dalam ayat 4 dan 5 ini, saudara-saudara, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Alasannya langsung ditemukan di ayat berikutnya. Ya. Karena Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dan selama Roh Kudus itu tidak turun, belum tercurah, para murid dilarang oleh Yesus pergi dari Yerusalem, dilarang untuk melakukan apapun. Itu sebabnya di ayat yang ke-8 Yesus menegaskan kembali, kalau kamu menerima kuasa dari Roh Kudus, barulah kamu keluar. Beritakan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara, kalau saya bahasa ulangkan apa yang disampaikan oleh Yesus, Yesus mau berkata begini sama para murid, "Hei kalian jangan nekat ya memberitakan Injil kalau tidak ada Roh Kudus. Hei kalian jangan pernah mencoba untuk memberitakan Injil kalau Roh Kudus tidak menyertai kalian. You need the power of the Holy Spirit." Engkau sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, dengan kacamata ini, kalau kita membaca kembali kisah para rasul, coba saudara jawab pertanyaan saya. Siapa sebetulnya bintang utama dari kisah para rasul? Siapa? Memang tadi di awal khotbah saya bilang pasal 1 sampai pasal 12 banyak bicara tentang Petrus dan kawan-kawan. Pasal 13 dan seterusnya banyak bicara tentang Paulus.
Tapi mari kita coba bertanya, sebetulnya bintang utama kisah para rasul itu siapa? Siapa? Hah? Gampang jawabnya. Siapa? Roh Kudus. Itu sebabnya saya setuju dengan, pernah ada satu penulis yang mengatakan bahwa kisah para rasul itu adalah the gospel of the Holy Spirit. Menarik ya, dia pakai istilah itu. Kisah para rasul itu adalah Injil Roh Kudus. Dia bandingkan dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang merupakan Injil Kristus, karena bercerita tentang berita baik mengenai Yesus. Kisah para rasul adalah berita baik tentang Roh Kudus yang menyertai, yang memampukan orang-orang percaya untuk menjalankan misi dari Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat kisah para rasul, kata Roh Kudus dengan segala variasinya muncul 55 kali. Dan Roh Kudus selalu disebut di dalam momen-momen penting yang ada di surat ini. Misalnya, Roh Kudus memampukan para rasul pertama kali memberitakan Injil sehingga menghasilkan 3.000 orang bertobat, pasal 2. Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada Petrus menghadapi mahkamah Yahudi, pasal 4. Roh Kudus yang menyingkapkan kebohongan Ananias dan Safira, pasal 5. Roh Kudus yang memenuhi Stefanus saat dia harus menghadapi kematian mengerikan karena dirajam, pasal 7. Roh Kudus yang memimpin Filipus untuk menginjili sida-sida dari Ethiopia, pasal 8. Roh Kudus yang menuntun Cornelius untuk bertobat dan seisi rumahnya juga percaya pada Yesus, pasal 10. Roh Kudus yang mengutus Paulus dan Barnabas dalam misi pengabaran Injil yang pertama, pasal 13. Roh Kudus yang memimpin konsili gereja pertama di Yerusalem, yang memutuskan bahwa orang Kristen tidak perlu lagi disunat seperti orang Yahudi. Pasal 15. Semua disebut Roh Kudus di situ. Momen-momen penting. Dan kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 23. Paulus menyebut dirinya tawanan Roh Kudus. Menarik ya istilah itu ya. Ini saudara juga nggak pernah dengar istilah itu. Paulus menyebut dirinya, aku adalah tawanan Roh Kudus. Apa maksudnya tawanan Roh Kudus? Di ayat 23 dia jelaskan. Artinya adalah, dia tidak akan berkata apapun, dia tidak akan melakukan apapun, kalau bukan Roh Kudus yang pimpin. Menarik sekali. Apapun yang Paulus lakukan, apapun yang Paulus katakan, kemanapun Paulus pergi, dia betul-betul menunggu Roh Kudus yang pimpin. Tidak akan kerjakan apapun kalau Roh Kudus tidak memimpin dia. Aku adalah tawanan Roh Kudus, kata Paulus. Nah saudara, Roh Kudus memberikan kita 3 hal di dalam kita menjalankan misi. Yang pertama saudara, Roh Kudus memberikan kita kerinduan. Yuk kita ucapkan kerinduan. Saudara, misi bukan sekedar tugas yang dipaksakan kepada kita. Misi bukan sekedar beban, kewajiban yang diberikan ke pundak kita. Misi seharusnya menjadi respons kasih kita kepada Tuhan. Misi seharusnya kita jalankan dengan hati yang rindu. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 20. Ketika Petrus dan Yohanes dilarang oleh mahkamah agama untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus, Petrus dan Yohanes berkata begini di depan mahkamah agama. Kami tidak bisa tidak berkata apa-apa tentang yang kami lihat dan kami dengar. Keren ya? Kami tidak bisa tidak berkata apa-apa yang sudah kami lihat dan kami dengar. Ada dorongan besar di hati kami. Ada kerinduan yang meluap di hati kami. You cannot stop us. Kalian tidak bisa menghentikan kami untuk bicara tentang Yesus. Wow. Saya membayangkan jemaat Kalam Kudus Surakarta udah sampai level ini belum?
Ini level paling tinggi. Yang dilarang aja mau ngomong tentang Yesus. Kebanyakan kita levelnya ini paling bawah. Yang disuruh aja kagak ngomong. Tiap tahun ada bulan misi tetap aja. Yang PI pribadi paling cuma segelintir orang, betul ya. Disuruh diingetin aja kagak ngomong. Ini level paling rendah. Disuruh diingetin kagak ngomong. Paulus sama Petrus level paling tinggi. Dilarang aja tetap mau ngomong. Diancam aja tetap mau beritakan Injil. Karena mereka punya kerinduan yang besar, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga memberikan kemampuan, ability. Dan kita bisa melihat dengan clear dari apa yang terjadi. Khususnya apa yang dilakukan oleh para murid Yesus itu. Saudara jangan lupa, sebagian besar murid Yesus itu adalah orang-orang tidak terpelajar. Mereka bukan seperti Rasul Paulus, mantan orang Farisi yang terdidik, yang pandai, yang cerdas, pikirannya brilian. Murid-murid Yesus yang lain kayak Petrus, itu mereka bukan orang pinter. Tapi lihat, ketika Petrus berkhotbah pertama kalinya, 3.000 orang bertobat. Saya seumur-umur jadi pendeta dan pengkhotbah, khotbah gak pernah 3.000 orang bertobat, saudara. Dan saya yakin semua pendeta di Sinode Kelam Kudus gak ada yang pernah berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Gak pernah ya Boksu ya? Gak pernah kan? Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Ya bukan orang terpelajar. Saya yakin ini hanya bisa terjadi karena Roh Kudus yang menyertai Petrus berkhotbah. Amin. Amin. Saudara, Roh Kudus itu seperti mesin yang menggerakkan mobil. Roh Kudus itu seperti angin yang mendorong kapal layar. Roh Kudus seperti listrik yang menghidupkan peralatan-peralatan elektronik. Saudara, Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan itu. Untuk kita berbicara. Untuk kita bisa membela iman Kristen. Untuk kita bisa berdiri tegak menghadapi tantangan zaman ini. Dan tetap mengumandangkan Injil Kristus. Dan yang terakhir, Roh Kudus memberikan keberanian. Sama-sama kita katakan keberanian. Dan contoh paling jelas itu di dalam Kisah Rasul pasal 4. Maafkan saya kalau nanti di minggu-minggu depan ada pendeta yang pakai Kisah Rasul pasal 4, jadi saya agak spoiler dikit. Di dalam Kisah Rasul pasal 4, tadi saya sudah bilang ya sedikit ya, bahwa itu cerita tentang Petrus dan Yohanes ditangkap oleh Mahkamah Agama, Sanhedrin. Lalu Petrus dan Yohanes dilarang untuk memberitakan Yesus yang sudah bangkit, ya. Dan kita tahu Petrus dan Yohanes tidak mau tunduk atas larangan itu, dan akhirnya mereka diancam oleh Mahkamah Agama. Dan singkat cerita akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan, mereka kembali kepada para murid. Ketika para murid mendengar 2 orang pemimpin utama mereka ditangkap sama Mahkamah Agama, bahkan diancam, para murid pun juga ikut takut. Pemimpin kita aja udah diciduk, apalagi kita yang kroco-kroco, betul ya? Mereka takut. Tetapi mereka berdoa sama Tuhan. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, berkata begini, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah yang menarik ayat berikutnya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dari takut menjadi berani. Apa yang membuat itu? Siapa yang membuat itu? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, di titik ini saya mengajak kita introspeksi diri. Apakah saudara sebagai pengikut Kristus yang sudah bertahun-tahun, masihkah di hatimu ada kerinduan memberitakan Injil? Masihkah engkau mampu untuk menceritakan tentang Injil kepada orang-orang di luar sana? Dan adakah di hatimu keberanian? Karena engkau tahu memberitakan Injil pasti ada risiko dan tantangan. Kalau kita sudah kehilangan 3 hal ini, jangan-jangan memang kita tidak lagi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan saudara-saudara, sekarang bagian yang terakhir. Kita sudah bicara tentang relasi misi dengan
siapa? Yesus. Kita sudah bicara relasi misi dengan Roh Kudus. Maka yang terakhir saudara-saudara, tinggal satu, yaitu pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Relasi misi dengan Bapa. Saudara, misi bertujuan bagi kehendak Allah Bapa. Misi bertujuan, atau kalau saya bahasakan ulang, tujuan misi harus selaras dengan kehendak Allah Bapa. Nah, saudara, saya mengajak saudara memperhatikan ayat 6 sampai 8, ya, ayat 6, 7, dan 8 juga. Di ayat 6, para murid bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Israel akan dipulihkan? Lalu Yesus menjawab di ayat 7 dan 8, ya, bahwa kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi-saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, ayat 6, para murid bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel. Jadi tema besarnya adalah pemulihan. Oke, saudara tangkap dulu itu. Tetapi jawaban Yesus mengkoreksi pandangan mereka bahwa pemulihan itu tidak lagi terbatas pada kerajaan Israel. Pemulihan itu akan berlangsung kepada seluruh dunia. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Jadi pemulihannya itu benar, tetapi di mana pemulihan itu terjadi, Yesus mengatakan seluruh dunia. Dan kalau kita lihat di ayat 9 sampai 11, ketika Yesus naik ke langit, para murid masih bengong, ya, bingung dengan apa yang terjadi, lalu muncullah 2 malaikat menegur mereka. Dan di ayat 11 secara khusus, malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Jadi ayat 9 sampai 11 temanya adalah kedatangan Yesus kembali. Maka mari kita kawinkan sekarang, ya. Tema dari ayat 6 sampai 8 bicara tentang pemulihan atas seluruh dunia. Tema di ayat 9 sampai 11 itu adalah tentang kedatangan Yesus kembali. Mari kita kawinkan. Maka saudara, di sini kita melihat from great commission to great restoration. Waktu Yesus mau naik ke surga, Injil Matius pasal 28 mencatat Yesus memberikan amanat yang agung yang dikenal dengan istilah bahasa Inggris the Great Commission. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan sebagainya. Naikkan Yesus ditandai dengan the Great Commission. Kedatangan Yesus akan ditandai dengan great restoration, pemulihan yang total. Maka disinilah saudara-saudara kita melihat apa kehendak Bapa yang terutama. Kehendak Bapa yang terutama bukan sekedar jiwa-jiwa diselamatkan. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik, ini penting sekali. Kehendak Bapa yang terutama bukan sekedar jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa yang tadinya harus binasa sekarang diselamatkan. Bukan hanya itu. Kehendak Bapa yang terutama adalah memulihkan. Memulihkan seluruh dunia ciptaan ini dari dampak-dampak dosa. Saudara, kita tahu dunia ini jatuh dalam dosa dan seluruhnya tidak ada yang terkecuali. Setiap area, segi, sisi dunia ini sudah tersentuh dengan dosa itu. Saya tidak punya banyak waktu, tetapi izinkan saya merangkum sedikit saja. Dosa merusak kita secara pribadi. Antara lain misalnya kesepian, keputusasaan, keegoisan, ketakutan, kekhawatiran. Itu bentuk-bentuk kerusakan oleh dosa dalam diri kita pribadi. Dosa juga merusak hubungan kita dengan sesama. Diskriminasi, rasisme, perdagangan manusia, kriminalitas, kesenjangan sosial, ketidakadilan, kemiskinan. Dosa juga merusak ciptaan lain atau lingkungan hidup.
Misalnya polusi, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Itu semua karena dosa yang disebabkan oleh keserakahan manusia. Dan dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, dosa merusak semua di dunia ini. Tapi kita bersyukur. Kelak ketika Yesus datang kembali, everything will be restored. Semua akan disempurnakan, dipulihkan. Tidak ada lagi dampak dosa. Amin. Amin. Itu yang dikatakan sama Tuhan. Ya. Ketika dia datang kembali, Wahyu pasal 21 ayat 5, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. I will make everything new. Dan begini saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa pemulihan Allah atas dunia ini bukan sesuatu yang hanya terjadi kelak. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa karya pemulihan Allah Bapa sudah dan sedang berlangsung saat ini. Dan baru akan mencapai kesempurnaannya ketika Yesus datang kembali. Mari kita bayangkan seperti sebuah rumah tua yang sudah rusak. Yang pagarnya sudah jebol, kaca-kaca pecah, jendela kaca pecah, atapnya itu sudah copot, temboknya sudah bulukan, retak-retak, lantainya sudah kotor kusam. Maka datang seorang arsitek yang punya visi menyulap rumah itu menjadi rumah yang baru. Dan dia mulai mengerjakannya itu. Dan pada waktunya akan sempurna. Saudara-saudara kita hidup di masa setelah Yesus naik ke surga dan sebelum Yesus datang kembali. Kita hidup di masa Great Commission diberikan dan sebelum Great Restoration terjadi. Dan tadi saya sudah katakan Allah sedang mengerjakan misi pemulihan di tengah dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita berpartisipasi di dalamnya? Apakah kita menyediakan dan merelakan diri kita dipakai Tuhan untuk mendatangkan pemulihan demi pemulihan di setiap aspek di dunia ini? Allah sedang membawa kesembuhan bagi yang sakit fisik. Allah sedang membawa pengharapan bagi yang putus asa. Allah sedang menghadirkan persahabatan bagi yang kesepian. Allah sedang mendatangkan pembebasan bagi yang ditindas. Allah sedang menegakkan keadilan bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Allah sedang memberi makan kepada yang kelaparan. Allah sedang membela suara mereka yang terbungkam. Allah sedang memulihkan martabat manusia yang dihina. Allah sedang menghibur mereka yang berduka. Allah sedang menciptakan ruang aman bagi yang trauma. Allah sedang memberdayakan mereka yang dilemahkan. Allah sedang membawa damai di tengah konflik. Allah sedang mengajarkan dan mengentaskan mereka yang hidup dalam kebodohan. Allah sedang lakukan itu. Dan pertanyaan besar bagi kita sekalian, apakah saudara berpartisipasi di dalam? Karena cara kerja Tuhan itu dia mau memakai kita. Persoalannya saudara mau gak dipakai Tuhan? Sekali lagi saudara, saya masuk di dalam bagian akhir dari khotbah ini. 3 slide terakhir. Saudara, misi Allah tidak terbatas pada memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya dan juga tidak terbatas pada kegiatan memuridkan orang-orang beriman. Sekalipun itu maha penting, kita harus tetap melakukan itu. Memberitakan Injil, memuridkan orang-orang, very important. Kita gak bisa mengelak dari itu. Itu tugas kita sebagai orang percaya. Itulah the Great Commission. Tapi hari ini kita belajar sesuatu. Tidak hanya itu.
Misi Allah adalah memulihkan dunia ini. Dan dia sedang memanggil kita anak-anaknya. Yes, saya dan saudara. Tanpa terkecuali. Tua dan muda, pria dan wanita, kaya dan miskin. Pendidikan tinggi atau tidak pendidikan tinggi. Kalau saudara anak Tuhan, hari ini Tuhan sedang memanggil kita satu persatu. Yang memanggil kita untuk berkarya sebaik-baiknya dan menjadi berkat di setiap area kehidupan atau pekerjaan kita. Tuhan mau menghadirkan kesembuhan secara fisik kepada orang yang sakit melalui profesi dokter dan para perawat dan pekerja kesehatan. Tuhan mau membawa rasa aman ke dalam diri mereka yang trauma melalui profesi konselor, psikolog. Tuhan mau membela suara mereka yang dibungkam melalui mereka yang bekerja di LSM, aktivis-aktivis sosial. Tuhan mau mengentaskan orang-orang yang selama ini dikuasai kebodohan melalui profesi dokter, guru, pengajar, dosen. Saudara, semua profesi bisa dipakai Tuhan untuk menghadirkan hal-hal yang baik di tengah dunia ini. Di tengah dunia yang penuh dengan keburukan, Tuhan ingin menghadirkan keindahan melalui profesi para penggiat seni. Di tengah dunia yang kelaparan, Tuhan ingin menghadirkan kecukupan melalui profesi dari seorang ekonom sampai seorang petani. Maka saudara-saudara, saya ingin menutup dengan slide terakhir. Saya ingin menegaskan begini, bahwa misi Allah tidak terbatas, segala hal yang baik yang kita lakukan di dunia ini meski tampak mudah dan remeh, pasti berharga dan tidak sia-sia di mata Allah, sang pemberi misi. Bawa pulang itu. Segala hal yang baik yang kita lakukan di dunia ini, walaupun di mata manusia tampak mudah, tampak remeh. Misalnya seorang penyapu jalanan yang sedang menyapu daun-daun kotor atau sampah-sampah dikumpulkan itu. Bagi kita ini pekerjaan yang remeh. Tahukah saudara, Tuhan sedang memakai dia? Saudara, saya tidak tahu apakah saya pernah pakai ilustrasi ini di sini atau tidak ya, tapi izinkan saya memakai ulang. Saudara suka sama nasi gudeg? Suka ya? Ada yang suka ya? Suka? Oke lah, saudara nggak suka nggak apa-apa. Tapi tahu nggak nasi gudeg? Tahu ya nasi gudeg ya? Oke, nasi gudeg, coba. Nasi gudeg ada apa aja? Udah pasti nasi, ya kan? Udah pasti ada nasi. Namanya juga nasi gudeg, ya kan? Ada nasi. Apa lagi? Ada nangkanya, betul ya? Ada apa lagi? Krecek. Oh, saya suka sekali krecek. Ya, saya bisa makan sepiring khusus krecek aja ya. Krecek. Ada apa lagi? Ayam, proteinnya ada ayam, ada telur, ada tahu bacem, tempe bacem, ada apa lagi ya? Kadang ada kerupuk. Lapar ya dek ya. Ada cabe, ya kan? Saya suka pedas, makanya mesti pakai cabe. Saudara, pernah nggak saudara memikirkan untuk menghadirkan satu porsi saja nasi gudeg? Coba ya pikirin bersama-sama saya pagi ini. Berapa banyak profesi yang dipakai Tuhan? Think about it. Ini saya baru ngomong nasi gudeg loh, yang simple ya. Ini saya belum ngomongin makanan yang lebih sophisticated lagi ya. Main menu, dessert, appetizer itu ya. Ngomong nasi gudeg dulu deh. Yang saudara bisa bayar dengan 25.000 kenyang. Berapa banyak profesi dipakai Tuhan? Berapa banyak? Saya pernah hitung 50 lebih. Kita mulai dari nasinya deh. Saudara jangan bilang begini, oh cuma satu profesi Pak Jimmy, cuma tukang masaknya doang, cuma penjual nasi gudeg. Siapa bilang? Nasi itu dari mana, saudara-saudara? Dari beras. Beras dari mana? Padi. Nah coba saudara bayangin tuh, dari hulu sampai hilir, mulai dari nanam beras, padi, sampai jadi nasi, bisa jadi nasi, itu butuh berapa profesi? Banyak. Termasuk sopirnya itu loh. Ya kan, yang bawa beras, gabah,
padi, dari petani sampai ke koperasi, sampai ke penjual beras, ke pasar induk. Berapa banyak profesi. Jadi ketika kita berkata di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara tahu nggak cara Tuhan jawab doa kita itu dengan melibatkan ratusan profesi. Dan Tuhan memakai semua itu. Artinya nggak ada profesi yang hina di mata Tuhan. Amin. Amin. Oh, tentu saja saya tidak sedang bicara profesi yang melanggar etika Kristen ya. Mucikari, pengedar narkoba itu nggak termasuk saudara-saudara ya. Oke, tapi semua profesi yang lain berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sesederhana itu. Bahkan kalau saudara hanya seorang ibu rumah tangga, percayalah, panggilanmu itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sedang menghadirkan karakter-karakter yang baik melalui peranmu sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh, merawat, mendidik anak-anak. Profesi yang paling mulia di dunia bukan pendeta. Saya sih pengen ngomongnya pendeta, karena saya seorang pendeta, tapi saya tidak setia pada kebenaran firman kalau saya katakan itu. Semua profesi mulia di hadapan. Mulai hari ini, jangan minder lagi dengan profesimu. Mulai hari ini, kerjakanlah apapun yang Tuhan kasih ke dalam hidupmu. Kerjakan dengan sebaik-baiknya buat Tuhan dan buat manusia. Apapun yang kau lakukan walaupun sederhana, berharga di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur adalah sebuah kehormatan yang luar biasa kalau kami boleh dipanggil Tuhan menjadi partner, menjadi rekan sekerja Allah untuk misi di tengah dunia ini. Mulai dari memberitakan Injil, memuridkan orang percaya, bahkan sampai kami menghadirkan pemulihan di mana-mana melalui setiap panggilan dan profesi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebangkitan-Mu itu menjadi sebuah dinamit yang meledakkan jiwa kami di dalam gelora, semangat, sukacita memberitakan kebangkitan. Dan terima kasih Roh Kudus, karena kuasa-Mu lah yang memberikan kami kerinduan, kemampuan, dan keberanian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Berkati jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini boleh digerakkan kembali oleh firman-Mu. Berpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya katakan. Amin. Amin.